Film ini menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi di tahun 1972. Sebuah pesawat Uruguay jatuh di pegunungan Andes. Pesawat mengangkut 40 penumpang dan 5 awak kabin. Film dimulai dengan suasana pertandingan rugbi di kota Montevideo, Uruguay. Setelah bertanding, tim masuk ke ruang ganti dan mereka membahas rencana liburan bersama. Tujuan liburan mereka adalah kota Santiago, Chili. Dan hari keberangkatan pun tiba. Sebelum berangkat, mereka berfoto bersama di depan pesawat. Dan pesawat pun lepas landas. Keluarga yang mengantar tersenyum melambaikan tangan. Di dalam pesawat, para penumpang bercandaria, ngerokok, dan asyik main kartu. Di saat pesawat melewati pegunungan Andes, sempat terjadi sedikit guncangan. Salah seorang dari mereka berteori kalau pegunungan dapat menghisap pesawat hingga jatuh. Hal ini disebabkan udara hangat dari kota bertemu udara dingin dari pegunungan yang dapat menimbulkan efek hisapan. Hal itulah yang jadi penyebab turbulensi. Setelah Carlitos menjelaskan teori turbulensi, pesawat beberapa kali mengalami guncangan. Penumpang diminta untuk memakai sabuk pengaman. Pesawat terus mengalami guncangan dan guncangan semakin hebat. Pilot berusaha menaikkan daya agar pesawat dapat terbang lebih tinggi. Tapi pesawat tidak mampu lebih tinggi lagi, dan akhirnya menabrak tebing di pegunungan Andes. Badan pesawat terbelah menjadi 2 dan penumpang terpental. Beberapa penumpang seketika tewas akibat tabrakan itu. Begitu juga dengan pilot dan kopilot. Keduanya tidak selamat. Sementara itu, penumpang yang selamat segera keluar dari badan pesawat dan mencoba menyelamatkan korban lainnya. Dan malam hari pun tiba. Di saat malam hari, suhu turun mencapai 30 derajat Celcius. Meskipun mereka selamat, suhu dingin dapat membunuh mereka. Mereka berpelukan dengan erat untuk melawan suhu dingin yang menusuk. Saat pagi hari, mereka keluar dari badan pesawat. Sejauh mata memandang, hanya ada pemandangan salju, dan mereka tidak tahu ada di mana. Beberapa orang yang tewas dikumpulkan. Semua koper diperiksa untuk mengumpulkan makanan. Mereka menunggu bantuan datang. Di hari ketiga, kondisi semakin buruk. Persediaan bahan makanan penipis. Untuk minum, mereka mencairkan salju dan menampung airnya di botol. Suatu saat, ada pesawat lain terbang di atas mereka. Mereka berusaha minta pertolongan dengan membuat pantulan sinar matahari. Sayangnya, pesawat itu tidak melihat mereka. Mereka sepakat untuk memperbaiki radio pesawat yang rusak agar bisa berkomunikasi dengan pihak luar. 4 orang dari mereka mendaki bukit untuk mengambil radio pesawat. Namun belum sampai ke tujuan, mereka melihat ada badai salju yang akan menerjang. 4 orang ini mengurungkan niatnya dan segera turun kembali ke badan pesawat. Di hari ke-6, makanan sudah habis. Mereka sudah tidak bisa makan lagi. Nando bilang kalau dia nggak mau mati kelaparan. Dia siap untuk makan mayat. Yang lain pun setuju karena sudah tidak ada pilihan lain. Setelah 7 hari nggak makan, urin mereka menjadi hitam. Mereka makan apa saja yang bisa dimakan. Ada yang makan rokok dan tali sepatu. Di hari ke-8, Susi berusia 20 tahun tewas karena kelaparan. Di hari ke-9, mereka sudah tidak tahan lagi. Akhirnya, mereka makan mayat penumpang lain yang sudah tewas. Mereka memotong mayat dengan serpihan kaca pesawat. Walaupun ada sebagian kecil yang nggak mau ikutan makan mayat. Suatu saat, mereka menemukan koper yang tertimbun salju. Di dalamnya ada radio.
Setelah diperbaiki, mereka dapat mendengar berita dari Chili. Namun yang mereka dengar justru berita yang kurang baik. Tim SAR menghentikan pencarian karena hasil pencarian nihil. Pencarian akan dilanjutkan tahun depan saat salju sudah mencair. Mereka pun berteriak histeris, marah dan ketakutan. Tiga orang kembali mendaki untuk mencari baterai pesawat. Salju yang semakin tebal menyulitkan langkah mereka. Hingga akhirnya mereka terjebak di malam hari dengan suhu yang teramat dingin. Paginya, mereka bertiga masih bisa bertahan hidup. Namun, satu orang mengalami kebutaan. Suatu hari mereka melihat sesuatu yang mengerikan datang. Mereka masuk ke badan pesawat untuk berlindung, tapi badai salju terlalu kuat menghantam mereka. Mereka tenggelam ke dalam timbunan salju. Sebagian bisa selamat naik ke permukaan, namun sebagian lagi akhirnya tewas bertimbun salju. Kemudian mereka merencanakan untuk berjalan menuju pemukiman terdekat untuk mencari bantuan. Roberto diminta oleh kawan-kawannya untuk berjalan, karena kalau main rugby, kakinya paling kuat. Pada hari ke-36, 4 orang turun dari pegunungan Andes menuju Argentina. Mereka memakai baju berlapis-lapis agar kuat menahan dingin di malam hari. Baru berjalan sebentar, ternyata Nomas sudah tidak kuat. Dia terjatuh terguling-guling karena kakinya kram. Akhirnya Nomas kembali ke badan pesawat untuk beristirahat. Namun setelah beberapa hari, akhirnya Nomas tidak kuat lagi dan meninggal. Ketiga orang tadi sampai ke ekor pesawat. Mereka mengambil baterai dan menyalakan radio. Setelah memperbaiki radio, mereka mencoba menghubungi dunia luar, namun tetap masih gagal. Sementara itu, teman-teman yang lain tetap bertahan menunggu di badan pesawat dengan makan daging mayat teman mereka yang sudah tewas. Dengan sisa tenaga dan makanan yang semakin menipis, ketiga orang melewati perbukitan. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah perbukitan salju. Tapi mereka pantang menyerah. Di tengah jalan, satu orang kembali ke badan pesawat karena takut kehabisan makanan. Jadi sekarang tinggal 2 orang yang terus menuruni lembah. Akhirnya 2 orang ini sampai ke sebuah sungai yang airnya mengalir deras. Mereka pun minum sangat banyak. Dan ketika melihat ke seberang, mereka melihat ada penduduk desa setempat yang sedang memandangi mereka. Nando dan Roberto berteriak minta tolong. Penduduk desa itu segera menghubungi tim SAR dan melakukan evakuasi. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1972, tim SAR berhasil menyelamatkan 16 anggota tim rugby Old Christian.
Thank you.